Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Melisa Salsabila dari kelas L1 jurusan Matematika angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan serta mengerjakan soal nomor 3, yaitu dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini diberikan soal yaitu buat program perkalian matriks A dikali B dengan cara mengalihkan dari kolom matriks B ke baris matriks A. Hasilnya harus sama dengan perkalian matriks baris kali dan kolom. Baik, di sini untuk pertama kita mulai untuk deskripsi program dulu atau alur cerita program. Di sini program diawali dengan mendeklarasikan 3 buah array 2 dimensi yaitu A, B, dan C yang digunakan untuk menyimpan data matriks serta beberapa variabel bertipe integer seperti I, J, K sebagai indeks perulangan dari baris A, kolom A, baris B, dan kolom B untuk menyimpan ukuran matriks. Setelah deklarasi dilakukan, program meminta pengguna memasukkan jumlah baris dan kolom matriks A dan B. Nilai yang dimasukkan kemudian disimpan ke dalam variabel yang telah disediakan. Selanjutnya, program melakukan pengecekan apakah kedua matriks dapat dikalikan. Syaratnya adalah jumlah matriks A harus sama dengan jumlah baris matriks yang B. Jika tidak memenuhi syarat, program akan menampilkan pesan bahwa matriks tidak dapat dikalikan dan proses akan dihentikan. Lalu jika syarat terpenuhi, program akan melanjutkan dengan meminta pengguna menginput elemen-elemen matriks A melalui perulangan bersalang sesuai dengan ukuran yang telah dimasukkan. Lalu setelah itu akan dilakukan proses untuk mengisi matriks B. Kemudian program melakukan proses perkalian matriks dengan menggunakan 3 perulangan, yaitu perulangan pertama digunakan untuk mengakses baris matriks A, perulangan kedua baris B, perulangan ketiga untuk menghitung setiap elemen. Lalu setiap elemen pada matriks hasil C diinisialisasi dengan nilai 0 sebelum melakukan proses hasil perkalian elemen yang bersesuai. Lalu jika hasil dari perkalian matriks disimpan dalam matriks di mana setiap elemen diperoleh dari penjumlahan perkalian elemen baris, maka matriks A dengan elemen garis B terakhir akan mengambil hasil perkalian ke bentuk baris kolom sesuai dengan ukuran matriks hasil. Setelah semua hasil ditampilkan, program akan selesai dijalankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pseudocode-nya terlebih dahulu. Di sini untuk pseudocode-nya yaitu untuk variabel untuk A ini kita memakai array 10, B juga 10, C juga 10 dengan tipe data integer. Lalu IJK juga integer, baris A kolom B nya juga ini integer. Lalu begin yaitu mulai, nah begin yaitu write untuk masukkan baris, kolom, dan matriks. Sebenarnya ini tuh sintaksnya itu sama aja, cuman dia beda aja gitu dengan program C++ nya. Sebenarnya sama aja sih kalau mau dijelasin. Nah, kurang lebihnya read itu dia kayak sin atau kayak misal memorinya dari baris A kolom A gitu. Terus di sini untuk write masukkan baris dan kolom matriks yaitu yang B, lalu read baris kolom B dan kolom B. Nah, terus di sini untuk if kolom A tidak sama dengan baris B, dan lalu write matriks tidak bisa dikalikan, else jika dia kayak pernyataan kondisi gitu, write masukkan elemen matriks, lalu for i 0 to baris A min 1 do, for j to kolom A min 1 do, read A ij. Lalu write masukkan elemen matriks B, for i 0 to baris B min 1 do, lalu for j 0 to kolom B min 1 do, write B ij. Lalu for i 0 to baris A min 1 do, for j kolom B min 1 do, lalu c array ij, lalu 0, lalu for k 0 juga to kolom A min 1 do, lalu c ini dikali B dikali kj,
Nah, di sini untuk write hasil perkalian matriks. Terus di sini untuk for I itu baris A dulu, for J itu kolom B, write, terus C, I sama J nya, lalu selesai. Oke. Di sini ada pun. Nah, di sini untuk program C++ nya, yaitu di sini kita dimulai dengan include ifstream sebagai dia bisa menggunakan fungsi untuk cout dan seal, yaitu input outputnya, lalu fungsi name std supaya kita tidak perlu lagi menuliskan std di setiap fungsi cout dan seal, lalu main, yaitu sebagai fungsi utama dari suatu program akan dimulai dieksekusi dari inline yang diawali dengan kurung kurawal sebagai pembuka bloknya. Lalu di sini deklarasi int a itu 10, b nya 10 juga, c nya juga dengan tipe data integer, lalu int j kan juga integer, int baris a kolom a, baris b dan kolom b. Terus di sini untuk input ukuran matriks, lalu cout untuk menampilkan ke layar, yaitu masukkan baris dan kolom matriks A di sini, lalu sin untuk baris A dan kolom A, lalu untuk menampilkan lagi ke layar, yaitu untuk cout masukkan baris dan kolom matriks B, lalu sin baris B dan kolom B. Terus di sini dicek apakah bisa dikalikan. Nah, di sini if kolom A terus B, ini tuh kayak untuk perkalian gitu. Kalau di program C++ tanda seru itu yaitu perkalian, nah terus untuk baris B. Nah, terus di sini cout menampilkan ke layar, matriksnya tidak bisa dikalikan, NL agar compiler turun satu baris. Itu di sini else kayak pernyataan kondisi. Lalu di sini input matriks A yaitu menampilkan ke layar, cout masukkan elemen matriks A. N ini gunanya untuk tab supaya dianya nanti rapi ketika di outputnya. Lalu di sini for I sama dengan 0, I lebih kecil dari baris A maka dia akan I++. Lalu di sini for lagi for yaitu J sama dengan 0, J nya telah besar dari kolom A maka J++ akan bertambah 1. Terus di sini cout A, biar nggak bingung kita coba lihat ini. Nah, ini dia. Nah, ini ya untuk pengecekan kondisinya. Ini akan program melakukan pengecekan menggunakan kondisi jika kolom A tidak sama dengan kolom B. Nah, maka matriks tidak bisa dikalikan. Nah, jika kondisi tersebut terpenuhi tidak sama, maka program akan update pesan matriks tidak bisa dikalikan, tidak bisa melanjutkan proses perhitungan. Terus, jika kondisi tidak terpenuhi artinya bisa dikalikan, maka program masuk ke blok untuk memproses selanjutnya. Lalu, program masukkan matriks elemen A yaitu sebagai instruksi pengguna, yaitu lanjut di sini program menggunakan perulangan bersalang, yaitu perulangan luar untuk baris I dari 0 sampai baris A. Nah, ini untuk perulangannya dari baris A sampai baris I. Perulangan dalam untuk kolom J dari sampai kolom A-1, maka dia akan berproses. Lalu pada setiap perulangan, program akan menampilkan indeks elemen matriks A seperti A kecil, lalu membaca nilai dimasukkan pengguna dan menyimpannya ke dalam array A, AIG ini. Terus di sini untuk setelah matriks A selesai di input, maka program akan menampilkan pesan masukkan elemen matriks B. Nah, di sini program kembali menggunakan perulangan bersarang, yaitu perulangan luar yaitu dari baris I dari 0 sampai baris B-1, perulangan dalam untuk J dari 0 sampai kolom B-1. Nah, di sini setiap elemen baris
matriks B diinput oleh pengguna dan disimpan ke dalam array B IJ ini. Nah, program kemudian masuk ke proses validasi menggunakan 3 ulangan. Itu ulangan pertama untuk baris matriks A, untuk baris matriks B, proses kaliannya. Terus di sini sebelum menghitung setiap elemen C, IJ-nya diinisialisasi dengan nilai 0. Lalu perulangan ketiga dari 0 sampai kolom K-1 digunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, mengalihkan elemen A, I, K dengan KJ, terus menambahkan hasil ke dalam C, IJ ini. Nah, terus untuk output hasilnya, proses ini dilakukan berulang sampai semua elemen itu matriks C-nya terisi dengan perkalian matriks A dan B-nya. Terus setelah proses perhitungan selesai, program akan menampilkan teks hasil perkalian matriks A dikali B. Nah, di sini program menampilkan isi matriks C dengan menggunakan perulangan bersarang, yaitu perulangan luar untuk baris, perulangan ke dalam untuk kolom. Setiap elemen C, IJ ditampilkan ke layar dengan pemisah tab agar rapi dan dalam bentuk matriks. Setelah baris selesai ditampilkan, program akan mencetak baris baru agar hasil tersusun dengan baik. Lalu program akan berakhir setelah sebuah hasil matriks akan ditampilkan. Baik, langsung aja kita running. Nah, di sini misal kita masukin matriks A-nya itu 2, ini juga 2. Nah, ini ya untuk 1, 2, 3, 4. Nah, maka di hasil perkalian matriksnya A kali B 19, 22, dan 43. Baik, di sini untuk penjelasan hasil runningnya. Penjelasan running yaitu tadi kan udah ya kita inputin, yaitu langsung aja di sini kita bahas, yaitu untuk perhitungan elemen C-nya yaitu 0, 0, ambil baris ke 0 dari A dan kolom ke 0 dari B. Terus di sini kita akan perhitungan dari 1 dikali 5 terus tambah 2 dikali 7 sama dengan 5 ditambah 14 hasilnya 19. Maka untuk array C itu yaitu 19. Untuk perhitungan elemen C yaitu 1, ambil baris ke 0 dari A dan kolom ke 1 yaitu dari B. Perhitungannya itu 1 kali 6 ditambah 2 kali 8 sama dengan 6 ditambah 16 hasilnya 22. Maka C nya hasilnya 22. Terus ini juga untuk perhitungan elemen C yang 1 yaitu ambil baris ke 1 dari A dan kolom ke 0 nya dari B. Untuk perhitungannya 3 kali 5 ditambah 4 kali 7, 3 kali 5 15 ditambah 4 kali 7 8, hasilnya 43. Terus di sini untuk perhitungan elemen C 11, ambil baris ke 1 dari A dan kolom ke 1 dari B. Lalu untuk perhitungannya 3 kali 6 ditambah 4 kali 8, 18 ditambah 3 hasilnya 50. Lalu setelah semua elemen dihitung, program menampilkan hasil matriksnya yaitu 19, 22, 43 dan 50. Dan ini untuk hasil runningnya, dan program selesai tampilkan. Nah, di sini untuk flowchart yaitu pertama kita mulai di sini kita inputkan baris A, kolom A, baris B dan kolom B. Lalu di sini muncul pernyataan kondisi yaitu kalau kolom A sama dengan baris B, dinanyakan. Kalau tidak, maka dia akan langsung menampilkan input lagi untuk matriks A, baris A dan kolom A. Kalau iya, maka matriksnya tidak bisa dikalikan dan program akan selesai. Lalu jika tidak, ini kan dia akan lanjutkan. Lalu untuk inputnya juga untuk matriks B, baris B dan kolom B. Nah, di sini dia akan memproses I sama dengan 0. Lalu di sini muncul lagi nih pernyataan kondisi, yaitu apakah I-nya lebih dari baris A. Kalau tidak, maka dia akan menampilkan output tampilkan matriks C, baris A dan kolom B. Nah, kalau misalnya iya, dia akan memproses J-nya itu sama dengan 0. Lalu sini muncul lagi pernyataan kondisi yaitu J lebih kecil dari kolom B. Dia nanyakan. Kalau tidak, maka dia akan ke sini, maka dia akan lakukan perulangan itu I++ dan balik lagi ke pernyataan kondisi ini. Nah, kalau misalnya iya, dia akan menyatakan proses yaitu C, IJ sama dengan 0.
Terus di sini lagi proses K sama dengan 0. Nah, di sini muncul lagi pernyataan kondisi yaitu K lebih dari kolom A. Nah, kalau iya maka dia akan berikan prosesnya CIJ sama dengan CIJ plus A IK plus B KJ. Nah, kalau tidak maka dia akan melakukan nyataan kayak for lagi, nyataan perulangan yaitu J++. Nah, ini kalau dia menemukan perulangan ya dia akan balik lagi ke sini. Terus di sini kalau misalnya udah maka dia akan menampilkan proses waktu K++, dan K++ ini balik lagi ke sini kan. Dia untuk menanyakan lagi apakah ini. Terus kalau misalnya udah ya sudah sih, langsung N aja sih dia. Kalau misalnya udah terpenuhi gitu kondisinya. Baik, sekian aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.